Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan tayangan kami, sebuah program spesial persembahan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kemudian SDO TV dan juga HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Timur. Senang sekali rasanya saya Cita Helmi bisa kembali hadir menemani para parents di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, bule, cangcing nyak babe semua yang pada masa pandemi ini sering mendampingi putra-putrinya selama belajar dari rumah. Nah, ternyata pengalaman kita mendampingi anak-anak kita selama di rumah ini tentu akan menjadi sesuatu yang spesial. Untuk itu, kami ingatkan kepada seluruh bunda yang ada di rumah untuk menceritakan atau menuliskan pengalaman-pengalaman dan kegiatan-kegiatannya selama mendampingi putra-putrinya di rumah. Pengalaman itu ditulis dan diberikan hashtag Parents Talk dalam setiap pengalamannya. Baik, sudah bersama saya dua perempuan hebat. Satu adalah seorang yang aktif sebagai psikolog di HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Timur. Beliau adalah Ibu Meli, yang nama lengkapnya beliau ini adalah Ibu Siti Kamilia, SPSI, MPSI Psikolog. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Mbak Cita. Jauh-jauh dari Pamekasan ya? Iya. Tinggal di Pamekasan? Tinggalnya di Karang 4, Surabaya. Iya. Oh, jadi nggak jauh-jauh ya Bunda. Cuman numpang lahir aja di Pamekasan. Iya betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bunda. Bersama bintang tamu kita yang luar biasa. Iya. Kalau penjenengan aktif atau seringkali menyaksikan beberapa tayangan di TV dan juga beberapa majelis-majelis pengajian, majelis taklim, pengajian-pengajian itu, nama beliau ini, wajah beliau dan suara beliau ini tidak asing lagi. Beliau ini adalah seorang balik, dai dan juga penceramah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu Nyai Hajah Elok Zulaikho Zaini. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Cita Helmi. Masya Allah, kalau ketemu panjenengan itu ya hati itu adem Bu Nyai. Melepas kangen Melepas kangen, berapa abad kita tidak berjumpa gara-gara pandemi. gara-gara pandemi. Tapi mudah-mudahan Tahun ya. ya ulang tahun yang Udah ulang pertama tahun. ini. Ya, baik. Maret. Bu Nyai, selain tombol kangen, kita semua juga kepingin ngobrol-ngobrol bareng nanti. Jadi kan mendidik anak itu ternyata kan tidak cukup hanya diberikan pendidikan umum saja, karena ternyata pendidikan agama ini juga memiliki peran yang cukup penting. Jadi bagaimana anak memiliki akhlak yang baik dan lain-lain itu kan dari pendidikan agama ya. Dan pemirsa, kami sampaikan bahwa tidak cukup anak-anak kita ini kita berikan dasar-dasar pendidikan yang kemudian memberikan anak kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual. Ternyata kecerdasan spiritual itu juga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak dan untuk mengantarkan anak-anak kita meraih cita-citanya. Baik, kita langsung ngobrol bersama Bu Meli. Bu Meli, untuk parenting yang cocok untuk anak-anak kita di masa pandemi ini dan juga tema kita ini kan sebenarnya kan pengasuhan berbasis penguatan agama dan spiritual. Boleh dijelaskan Bu seperti apa itu? Kalau dari sisi parenting anak sendiri, apakah ngaruh apa tidak ini berbasis agama? Baik, Mbak Cita, terkait dengan parenting sendiri ya. Dasarnya parenting ini kan mencakup konten dan cara ya, cara penyampaian. Dan juga parenting ini sebenarnya bagaimana kita mendidik anak, mengarahkan anak supaya menjadi seseorang yang sesuai dengan apa yang kita Harapkan. harapkan, seperti itu. Tentunya terkait dengan
penanaman konsep agama tadi untuk kita ya sebagai umat yang beragama, terutama juga di Indonesia yang mayoritas semuanya beragama, ini sangat-sangat penting. Malah dari penelitian juga disebutkan bahwasanya pengenalan aspek agama ini, pengenalan Tuhan terhadap individu, di mana Tuhan atau Allah sebagai pelindung, sebagai pengarah, itu akan membuat individu sendiri tidak mudah mengalami cemas, stres, dan gangguan psikologis lainnya. Jadi pengenalan aspek agama ini terutama sejak dini, bahkan sejak sebelum kita memilih pasangan, untuk mendidik anak kan dimulai dari situ ya. Tidak hanya dari ketika kita memilih pasangan sampai kita hamil, seperti itu. Jadi itu sudah harus ditanamkan seperti itu. Pendidikan itu sudah dimulai sebenarnya. Gitu. Ini mendidikan dunia monggo. Terkait dengan pendidikan anak-anak, memang itu sudah jadi kewajiban orang tua. Saya rasa ada satu makalah, ibda binafsik. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Leres tak punyai? Betul. Salah. Ibda binafsik. Kalau kita mau mendidik anak, tentunya kita punya harapan. Yang kita sarankan, kita anjurkan, pasti mereka akan lakukan. Bagaimana dengan kita Sebentar sendiri? Bunyai. Gitu. Tadi waktu Bunyai ngendikan ibda binafsik, tak kira mau nyanyi loh. Saya mau nyanyi. Kan ada lagunya tuh Bunyai. Ibda binafsik. Iya, Bunyai ini suaranya Pas ya. tapi memang bener ya Bunyai itu ya. Biasa duet kayaknya ini. Udah biasa. Oke. Ibda binafsik. Jangan pernah bayangin kalau anak-anak kita akan jadi orang baik kalau kitanya sendiri belum baik gitu. Jadi untuk pendidikan saya rasa ada dimulai dari akhwal, dari akwal. Ini mana yang harus didahulukan? Yang mana Bunyai? Akhwalnya dulu. Contohnya seperti ini. Kita punya anak ya, taruhlah anak-anak ini mulai saat ini Mbak Cita ya. Sering cuma gini ya. Apa ini wiritan? Kalau kita mau wiritan ya, wiritannya anak-anak seperti itu. Gadget. Nah ya. Nah ini kalau kita kepingin anak-anak baik, ya kita harus akhwal kita dahulu. Iya. Jadi contoh itu lebih bagus daripada mengatakan. Nah berangkat ngaji ya, ibunya nyetel TV. Duh, terus ngadepin nang aku. Ya, sekali lagi ini ibda binafsik itu luar biasa. Ya. Dan tidak banyak orang bisa seperti itu. Ada cenderung ya Pak ya, menyuruh anak-anak tanpa memberi contoh. Iya. Ujar gak iso ngelakoni, jarkoni iso ujar gak iso ngelakoni. Ya, kalau Bu Meli, jadi langkah apa Bu Meli yang harus dilakukan sebagai orang tua ya? Kalau misalkan anak ini memang ada pengaruh besar terhadap pendidikan anak, pendidikan agama yang diterapkan kepada anak ini memang memiliki pengaruh besar, lalu apa yang harus dilakukan? Seperti yang Ibu Nyai Elok tadi sampaikan ya, ibda binafsik. Jadi peran keteladanan, contoh di sini porsi utama yang harus didahulukan dalam kita memberikan pendidikan ke anak. Sama dengan memasukkan unsur agama tadi. Kita mulai dari diri kita. Kita mau anak kita sholat tepat waktu. Ya kita dulu yang sholat tepat waktu. Jangan-jangan kalau anaknya nggak mau gimana Bu? Ngaji, masya Allah bulet. Kenapa saya bilang gitu? Aku dewe yang ngono biyen. pengalaman. Betul. Kalau sudah waktunya ngaji bulet, waktunya berangkat sudah mepet gitu. Tapi orang tua zaman dulu kan memang tegas ya, apa-apa itu harus keras. Tapi anak zaman sekarang kan nggak bisa dibegitukan Bu. Terus gimana Bu? Terus gimana Bu? Cinta, Pak. Cinta. Bukan cita ya. Cinta harus ditumbuhkan.
cinta harus dipupuk seperti itu. Dengan apa? Dengan seperti kita, dengan ekspresi, dengan sentuhan, dengan kasih sayang. Itu aja mungkin beberapa orang mengatakan, alah nggak apa-apa, toh nanti udah besar mereka juga akan ngerti dengan sendirinya. Alhamdulillah jika seperti itu. Tapi pada kasusnya yang banyak malah justru sikap orang tua yang tidak koheren, yang tidak sesuai. Katanya cinta, tapi kok suka marah-marah seperti itu. Enggak kok marah. Anak nggak bisa memahami ini karena mereka belum punya, terutama yang kecil-kecil ya, mereka kemampuan berpikirnya masih belum matang untuk bisa memahami itu. Nah, akhirnya timbul luka gitu. Dan luka ini membuat mereka mengambil jarak dengan orang tua, mengambil jarak, dan banyak kasus yang sampai dewasa bahkan sampai dendam, benci terhadap orang tuanya. Dan mungkin fungsi dari pendidikan agama di situ ya. Betul. Karena adanya keterbatasan orang tua tadi, secara realistis ya benar, tidak mungkin 100% orang tua bisa melindungi atau memberikan perhatian penuh kepada anaknya, karena mungkin banyaknya kegiatan, banyaknya anak, bertambahnya anak, banyaknya persoalan seperti sekarang pandemi WFH ya, mana harus kerja, masih harus ngopeni anak seperti itu. Ada peluang perhatian orang tua teralih sehingga anak luput dari perhatian. Oleh karena itu ada seorang syekh ya yang berkata, karena orang tua memiliki keterbatasan, kurang lebih isinya seperti ini. Karena orang tua memiliki keterbatasan untuk melindungi, maka perkenalkanlah anak dengan Tuhan, dengan Allah. Karena ketika mereka mengenal Tuhan dan mereka menemukan keterbatasan pada orang tuanya, mereka akan mudah tergiring untuk memaafkan dan bersandar pada yang lebih kuat, yang maha melindungi, yaitu Tuhan. Itu pun punya. Iya, Gimana memang itu? ada ya. Setiap orang tua itu memang harus memberi pendidikan pondasi awal itu agama. Adibu auladakum bisalah sihisolin. Ya, begitu ya Mbak Jula. Tuh kok masih Didikanlah semerah. putra-putri Anda Itu pun punya. dengan 3 hal. Adibu auladakum. Artinya Adibu auladakum bisalah sihisolin. Didiklah putra-putri Anda dengan 3 hal. Ya, terkait cinta tadi ya. Ya. Yang satu, hubbi nabiikum. Anak harus dikasih tahu cinta kepada Nabi, kepada Agak Rasulullah. maju punyanya. Mic-nya nah, tambah cantik. Gitu ya. Nah, kalau kita mau mencintai orang, kita kan harus tahu siapa yang kita cintai. Ya. Dan pastilah kita semua tahu. Jadi biar nggak cinta buta. Nah, Karena kalau ada ya sudah cinta buta itu ya? banyak. Gerabak-gerabak ya. Ya cinta buta itu kan ya tai kucing rasa coklat. Gomblo itu. Jadi kita kalau mencintai seseorang harus tahu ya orang yang Harus cinta tahu itu orang. seperti apa. Iya. Nah kalau kita mengidolakan Rasulullah Heeh. adalah tepat. Jadi 3 hal yang harus kita didik kepada anak-anak kita. Yang pertama cinta kepada Rasulullah. Tadi kan memang Bu Meli sampaikan yang pertama diberi dengan sentuhan cinta. Cinta. Ternyata cinta ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Yang pertama cinta kepada Rasulullah. Yang kedua Wa ahli baiti. Ahli Keturunan. bait Rasul. keturunan ya. Al ulama warasatul anbiya. Sekarang tuh banyak Mbak Cita, ibu-ibu suka unjung-unjung ya, ziarah apa silaturahmi, tapi anaknya nggak boleh ikut. Nggak boleh itu ya. Mau ngaji, udah sana, nggak usah ikut ngerepoti gitu, jangan. Padahal Biarin anak ikut. saya jadi ingat punya waktu saya kecil itu ya Allah, sampai digendong dewer-dewer ngantuk-ngantuk, diajak sama orang tua. Betul. Kalau waktu itu kita nggak pernah merasain apa-apapun, nggak, karena masih anak-anak kecil. Begitu sekarang Dewasa. iya, Ternyata ini itu buah penting. kasih sayang atau cinta orang tuaku dulu. Seperti itu. Pengorbanannya, Ya Allah, luar biasa Mbak. tanamannya bisa kita panen saat ini. Tapi Aku waktu tantang- pertama ngaji ya Mbak Cita, abahku bilang gini, halo, minallah ilallah. Saya tuh bilang, aku lo durung ngerti. Karena si 6 waktu itu dia roto aja ya. Sekarang tambah ayu loh punya. Serangnya moho.
Jadi cinta kepada Nabi, cinta kepada ahli baitnya Rasul, ya. Ya termasuk sekarang bilang habaib, masyayikh gitu ya. Ulama. Ya. Yang ketiga adalah qiraatul Quran. Jangan pernah anak tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Al-Quran itu magnetnya luar biasa. Subhanallah. Kalau ini sudah kita tanamkan cinta dengan tiga ini, insya Allah. Tapi gini punya, Gimana? orang-orang itu kalau disuruh ngaji itu alasan. Iya. Gak usah ngaji Mbak Cita, aku ngajiku grodal gradul. Akhirnya saya bilang gini, Bu Ibu, kalau ngaji grodal gradul jangan khawatir. Orang yang ngajinya grodal gradul itu dapat 2 pahala. Pahala grodal dan pahala gradul. Iya. Memang iya kan punya? Diajak ngaji ada yang bilang gini, ntar aja agak tuaan dikit gitu loh. Karena gak ada tua, mati. Bilang saya kira mati lo 6 di sini. Lah adalah. Betul. Terus Banyak gimana? alasan. Baik, itu kan jadi nyambung ya yang disampaikan Bu Meli tadi, cinta itu. Kemudian Cinta ini masih lanjut. Iya. Banyak masih. iya, tapi kita harus potong Bu, karena waktu kita ini kan terbatas. Kita langsung action Bu. Sebagai orang tua itu kita harus seperti apa? Tadi kan Bu Nyai sudah menjabarkan. Kan tidak mudah menanamkan keagamaan, basic keagamaan kepada anak-anak kita, apalagi sekarang itu Masya Allah pengaruhnya luar biasa. Kalau orang tua sendiri tidak memiliki basic agama yang baik, kemudian harus menanamkan basic agama yang kuat pada anak-anak, gimana Bu? Baik, terkait cinta tadi ya Mbak Cita. Sebenarnya secara penelitian setiap individu ini punya bahasa cinta. Nah, Ada 5 bahasa cinta Mbak Cita. Nah di situ yang kadang-kadang orang tua nggak match dengan anaknya. Karena ketika cinta itu sudah didapat, sudah muncul di anak, otomatis kita kalau sudah saling sayang ya, Mbak Cita sayang saya sayang Mbak Cita, kita akan ingin akan I love you. akan saling membahagiakan seperti itu. Iya Jadi, benar. iya ya. Ya, Kalau memberi tanpa cinta itu diminta. sudah tumbuh, Betul. itu kita akan berusaha. Kalaupun ada kesalahan manusiawi lah, apalagi masih anak-anak yang memang masih perlu dibimbing, diarahkan seperti itu. Cuman ketika orang tua memahami apa sih bahasa cinta anak saya, kok saya merasa sudah mencintai nih, tapi kok anak saya masih seperti itu, kok nggak mendengarkan saya, mungkin bahasa cintanya. Kurang wiritane harus maca Quran tadi tuh. Salah Nggak satunya boleh kan ya. orang tua itu jangan pernah ya memarahi anak. Ada salah satu kisah ya, sosok ibu punya anak kalau tidak salah 5 ya. 1 disuruh ngalor yang ngalor, suruh ngeten tinggal yang 1 ini Karena beda-beda tiap luar anak. biasa. Tapi sang ibu itu tadi uswah ya, karena cinta ini. Ada teladan. Sampai gurunya itu Mbak Cita, gurunya anak itu gak kuat Angkat katanya. Angkat tangan. Anak dititipi surat untuk diserahkan ke ibundanya tadi. Bu, dapat surat dari wali kelas saya katanya. Udah diterima, dibaca. Anak melongo mateng yo. Udah tidak boleh naik kursi, malah naik meja. Gak boleh naik meja, malah Jadi munggah gitu, pagar. seperti dikongkon koyo dipenging koyo dikongkon biasanya. Masa tarik ulur ya. Akhirnya sang ibu baca surat wali kelasnya di depan anaknya. Dia udah gemeter itu. Pasti dimarahin aku. Ternyata Sambil senyum seorang ibu dibelai kepalanya anak. Alhamdulillah nak, kamu besok udah ndak usah sekolah ya. Karena kamu sudah jadi anak yang terbaik. Ini kata guru. Ini surat ditokno adek. padahal dietokkan. No teko sekolah ditokno ya, Be. Dikeluarkan, ditokkan. Itu, tapi kasih sayang ibu tadi dibelai Allah. kepalanya anak. Besok kamu tidak usah sekolah lagi karena nilaimu terbaik. Ini Kamu tidak Jadi, perlu belajar lagi di lah sekolah. itu subhanallah tahun demi tahun. Tiap Tapi anak tidak tahu. Jadi orang nggak tahu. Jadi gini, untuk kiat menuju anak ini nurut manut ya ridane Allah mergo ridane ibu Wong kan gitu. ridallah ridallah Jadi, itu tadi. Kalau aku ya Mbak, ya guru saya yang jauh begitu. Dia badal maktubat, mari sholat fardu itu direpel enggak apa-apa, anak siji loro telu lima Fatihah situ enggak apa-apa Mbak Cita. Tapi kalau qiyamul lail diremot satu-satu. Oh gitu. Elok
cita-cita gitu. Iya, Gitu ya. itu. Jadi Disetrum. alhamdulillah satu demi satu anak menjadi orang. Ternyata dari kelima anaknya yang paling hebat, anak yang tadi dipilih, kamu sudah dapat nilai terbaik. Nah, jadi bukan yang dianggap berhasil itu terus ngapunten nggih, ini tadi oleh, tapi tidak punya rasa Akhlak. penghormatan Nggih. terhadap itu. Jadi ini hebatnya cinta yang tulus. Jadi jangan Cinta marah-marahin dan doa, ya. anak. Memang kita tuh harus menekan emosi ya, Mbak. Kan ya gue getek kadang. Ya Allah, dikon ngalar kok itu. Yang loncat-loncat gitu ya punya ya. Disuruh sholat itu enggak malah ini. Yang dilihat dinding karena di sana ada jam. Masih lama gitu ya. Jadi ini salah satu kisah betapa sosok ibu apa Mbak Cita bilang. Mulutmu Harimau. karena belayan kasih sayang. Kau adalah sudah dapat nilai terbaik. Baik. Alhamdulillah. Oke. Di awal tadi sudah saya sampaikan, ternyata kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Kecerdasan sosial saja tidak cukup. Kecerdasan emosional saja tidak cukup. Bahkan ternyata kecerdasan spiritual ini memegang penting peranan untuk mendampingi putra-putri kita meraih cita-citanya. Nah, kita ke Bu Meli. Bu Meli, kalau kita sebagai orang tua menyadari bahwa kemampuan beragama kita minim, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memberikan dasar-dasar keagamaan yang cukup untuk anak-anak kita? Belajar Mbak Cita. Belajar ya. Jadi ya sudah Kalau kewajiban orang tua. tuanya sibuk, nggak ada waktu belajar, karena kan tahu saya keagamaan ini punya ya, harus dimiliki anak tuh sejak dini. Betul. Dan kadang-kadang loh, orang tua baru menyadari bahwa agama itu penting setelah anak-anaknya gede. Kalau anaknya wis kena miras, pergaulan bebas, seks bebas, mari ngono kena kasus ini, kasus itu terkait kenakalan remaja dan lain-lain, baru terasa kalau baru gini, Bu. baru ya Allah anakku ternyata kurang pendidikan agama. Kita panggilkan guru Mbak Cita. Kita panggilkan yang expert, yang ahli di bidang itu. Baik. Entah guru agama, bisa juga konsul ke psikolog seperti itu. Jadi kan kita lihat kasusnya seperti apa. Jadi kenapa sih permasalahannya gitu? Apakah karena pergaulan? Jadi nanti sama-sama. Tapi orang tuanya nggak ngelepas tangan gitu aja ya. Sama seperti yang Ibu Nyai bilang tadi, kalau orang tua tetap sebagai contoh, sebagai teladan. Karena selama ini kasus yang kita tangani, ketika ada permasalahan dengan anak, kita tetap minta orang tuanya untuk datang. Karena ketika kita dandani nih si anak tanpa melibatkan orang tua, oke, si anak seketika mungkin sudah sesuai gitu. Tapi ketika mereka kembali ke rumah dengan kondisi seperti itu, balik lagi Mbak Cita, jadi sia-sia gitu. Jadi tetap harus ada keterlibatan orang tua di sini. Bu, gimana sekarang? Terlalu banyak orang tua yang sibuk ya. Nah, makanya tadi saya bilang banget. Terus sibuk punya terus mersani kula ngoten deh. Tapi saya kan ngerasa juga waktu untuk anak pada saat anak masih kecil. Saya berpikir bahwa di luar sana kita sepakat bahwa mendidik agama itu memang sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan ini benar ya. Gitu anak usia SD itu kan angel-angele, tapi pada saat itu sebenarnya kan kesempatan emas punya ya. Angel-angele itu di SD apa di SMP ya? Ya antara itu lah punya. Dan kalau biasanya itu masih nurut loh ya. Punya anak-anak itu biasanya kan kalau anak-anak masih kecil, itu justru kita ini saat sibuk-sibuknya. Usaha kita apa repot-repotnya loh ini. Bener kan punya ya. Nah makanya kalau manggil guru ngaji, kalau saya sih praktis ya. Tapi jangan anaknya jangan dipanggilkan guru ngaji. Ibunya enggak mau ikut kegiatan pengajian. Sehingga mereka enggak tahu informasi dari luar kayak apa. Dengan ikut majelis taklim, taruhlah di kampung apa RT RW ya. Yang harus belajar agama itu tidak hanya putranya, tapi orang tuanya juga harus belajar. Penting banget. Sekarang itu ya Mbak Cita, mohon maaf ini.
Banyak ibu-ibu itu cara bersuci aja belum. Sempurna. Iya. Terus ada lagi, Heeh. demek bojone gak batal. Nah, Loh, aku ikut madhab A, madhab E, Pak. Dicampur aduh. jadi madhab-madhab Lah lain. iya. Yang penting gini, ikut ngaji dulu. Tarbiyah nih, karena tarbiyah itu ndak ada batasnya. Betul. Nggih. Tolabul ilmi minal mahdi Ilal ilal lahdi, bukan tolabul ilmi minal mahdi ilal rabi. Kalau rabi Nah, wis selesai. selesai Kak belajar Ah, maneh. gak Salah. anak tuh ae. Padahal justru setelah rabi ini banyak hal yang harus kita pelajari ya Bunya ya, terkait bagaimana mendidik anak, mempersiapkan masa depan anak. Terus sekarang banyak ya Bu, gimana psikolog anak ketika orang tua itu mulai membedakan anak yang pertama dengan anak kedua. Ada kan seperti itu ya? Gimana? Belum caranya? lagi kalau anaknya 12, Wah. CC kabeh. Iya, nih Yang sudah empat, anak Mbak. 12 itu kiai. Iya betul. Kesebelasan ya. Emang Bisa buat udah dekat sama robnya. Jadi Iya. insya Allah laduni lah Bu. Gimana Bu kalau secara psikologi gitu Bu? Anak-anak yang memang terlibat kasus seperti yang saya sampaikan tadi, ada pergaulan bebas, miras, Nah. narkoba dan lain-lain, itu memang benar ya? Di antaranya Betul ya, basic miras agama ini ditarik kembali. sudah punya, Ayo, Ditarik ya. alhamdulillah. sudah ditarik. Ikut derdek jari kemarin dia apa ini akhirnya? Gimana Bu? Ini menarik dulu apa terkait miras ya, ingat gaji miras. Kisahnya dulu di waktu zamannya Nabi dulu juga kan masih miras dengan zina itu jadi seperti sudah biasa gitu. Budaya. Tapi malah yang dilakukan Nabi waktu itu bukan menghentikan, karena mungkin tidak ini ya, tidak bisa langsung diterima gitu aja, karena sesuatu itu butuh proses. Tapi malah yang ditunjukkan Nabi dengan memperhatikan, lebih mencintai anak-anak kecil, dan itu terbukti, cinta itu terbukti karena penyimpangan-penyimpangan selama ini ketika digali lebih banyak itu ternyata ada indikasi kurangnya tangki cinta pada si anak tadi, kurangnya Ini perhatian. Padahal ini baru kita bicara tentang cinta orang tua, gimana dengan anak-anak yang tidak memiliki orang tua ya? Betul. Effortnya ya itu tadi, makanya butuhnya pengenalan tentang yang maha lebih itu dibutuhkan di situ. Bunyai, Mm-mm. sekarang saya kepingin ke Bunyai. Bunyai, kalau kita mendapati, naudzubillah ya, anak-anak kita ini kemudian sudah kena narkoba lah, sing pergaulan bebas dan lain-lain itu, apa yang harus dilakukan orang tua? Begini, toh tidak akan pernah ada ya orang tua menjerumuskan anak gitu. Karena awalnya itu mungkin ya Mbak Cita kurang perhatian tadi. Sehingga mereka Kurang cinta itu tadi. kurang cinta. Nggak Yang ada match cuma cinta cintanya. gitu. Iya, kita sudah berusaha, kita atur anak ini dikandani bahasa anak-anak, jangan bahasa orang tua. Kalau bahasa orang tua nanti anaknya nyambung ya. Jadi pakai bahasa anak saat itu. Kita lihat anak iku senengane opo ngono ya. Anak iku senengane opo, kita giring di situ. Pada akhirnya nanti kita masukkan pola didik Nilai-nilai kita. agamanya, Iya, betul. itu. Saya Kemudian Nggih, Saya gimana? pernah nanganin kasus ya anak yang remaja gitu udah kuliah yang terlibat dalam itu tadi hubungan di luar nikah Mbak Cita. Ya dengan sadar sendirinya datang konseling dan ketika digali ya dia dengan nangis-nangis bercerita gitu kalau udah bilang Saya- suka sama suka gitu. enggak Ada itu yang bilang gitu ya? iya Nggak apa-apa kita dewasa suka sama suka lu. Ya, alhamdulillah dia bilang dia dengan nangis ya bilang saya ngakui Bilang. saya salah itu saya dosa besar gitu tapi saya nggak tahu ya saya kok nggak bisa menolak perhatian dari laki-laki itu gitu karena saya memang haus itu saya nggak mendapatkan itu dari orang tua, orang tua saya dan di orang-orang rumah orang tua sekelilingnya. saya semuanya sama-sama sibuk tapi gitu. kemudian ketika kita bantu dengan rapi ya terutama pendekatan Bisa diterapi secara ya, logis itu? dan insya Allah bisa ya Terapi, asal ada mungkin kemauan ketenangannya saja, ada Bu. kemauan Kalau yang sudah belendung kadung di sini, Ada terapi. alhamdulillahnya belum.
dia yaitu tadi minta tolong diterapin untuk melupakan si pacarnya tadi gitu. Dan kita ya panggil orang tuanya, dan alhamdulillah kemudian kita edukasi orang tuanya juga. Alhamdulillah ada kooperatif edukasi jadi dari orang tuanya. Penting ya. Jadi nggak hanya dari anak, tetap edukasi kita harus agama, Bu melibatkan Nyai. Gak usah orang di tua. formal itu ya. Masuklah di pengajian yang ada. Jangan gurunya yang ngomong. Lihat teman kita sekeliling itu sudah edukasi. Betul, Iya. betul. Coba gini, masya Allah, enaknya orang ini ya cara membaca Al-Quran. Walaupun bukan aku, moga-moga anakku. Itu kan sudah doa Ya. untuk anak-anak kita. Itu Ya, minimal penting. kalau kita berkumpul dengan majelis-majelis seperti itu kan kita terpacu ya, wawasan bertambah. Kalau enggak mau gumul gitu, kata bahasa keren tuh ya, koswatal kulub katanya. Apa itu, Bu? Atine atos. Hati nih atos. Dikandani yo gak ngereken, gak dikandani yo ngawur. Jadi tidak bisa menerima kebaikan. Nah, itu. Sulit Karena tuh sing ngene ku hatinya angel. tidak lembut. Salah satu di antara hikmah kita belajar di majelis-majelis taklim, di tempat-tempat yang di situ hadir orang-orang yang lebih Itu berilmu, membentuk karakter itu kita, kepribadian kita. karakter dan juga melembutkan hati. Mbak kita terkait dengan anak yang tengku tadi ya, yang susah diajak untuk kooperatif, yang susah dibilangin gitu. Tentunya Apalagi belajar agama, wes bulat pol. anak tidak ujuk-ujuk seperti itu ya, tentunya pasti ada kronologisnya, ada penyebabnya, karena sesuatu tidak mungkin seperti yang disampaikan Bu Nyai tadi, setiap anak itu terlahir suci. Jadi ketika tiba-tiba anak berperilaku yang tidak sesuai, kita harus introspeksi dong. Pasti ada something gitu ya. Iya, gimana sih pola asuh kita selama ini, gimana pendekatan kita. Mungkin di situ biasanya bondingnya yang nggak dapat, bondingnya belum ada kedekatan, belum ada hatinya belum kita pegang gitu. Jadi kita introspeksi di situ, kita lihat, otomatis ya kita bangun itu dulu. Karena ketika anak sudah kita dapat hatinya, kita sentuh hatinya, dia akan mudah kok, dia akan mudah menerima apapun yang kita minta, apapun yang kita sampaikan. Jadi kita introspeksi dulu, kita lihat pola asuh kita selama ini seperti apa. Kalau memang ada jarak, bondingnya belum terbentuk, itu dulu kita perbaiki. Kalau kita sudah anggap kita sudah dekat, kita sudah bisa istilahnya ngerti karpe anak lah, kan itu belum cukup untuk bisa kemudian membuat anak ini benar-benar memiliki kesadaran, memiliki kadang-kadang anak itu kan nggak tahu kenapa sih saya harus belajar agama. Mereka ini kan tidak tahu kenapa saya harus belajar agama, kenapa saya harus belajar ini, belajar itu, belajar apapun lah. Saya rasa anak itu kan belum tahu masa pendidikan kan. Yang tahu kan kita, Bu. Iki kita kayak ilmu mergo ben kowe besok ben penak, tapi kan kesadaran itu tidak dimiliki anak-anak kita waktu masih kecil. Susahnya ini kan di situ. Kalau Bu Meli tadi nyampaikan harus ngerti karpe, wes kalau itu sudah, terus anak masih bandel juga. Serahkan pada ahlinya. Lah, ahlinya siapa, Bu? Ahlinya kalau untuk agama ya tokoh-tokoh agama, guru-guru ngaji, itu. Cuman kita lihat permasalahannya Mbak Cita, sesuai permasalahannya ya. Jadi lagi-lagi kita benar-benar harus iki gak jana rek iki kena opo kok gak gelem. Betul. Siapa ngerti dia tidak percaya diri kalau harus berangkat ke tempat ngaji misalkan. Ya karena mungkin dia pengen apa, namanya anak kan murah-murah wae panas. Padahal yang dipengennya cuma tas baru misalkan kan bisa ya. Jadi memang saya setuju bahwa kita harus benar-benar memiliki kedekatan secara emosional dengan anak-anak supaya kita dengan mudah menanamkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan juga kecerdasan sosial. Anak akan lebih terbuka. Nah, Apa sih kita yang buat dibutuhkan? lebih terbuka. Baik, Gitu. kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Intinya kita harus dekat dan mau tahu dan harus mengerti apa yang dimau oleh anak supaya kita bisa
mengarahkan mereka dengan mudah. Mm-mm. Pripun punya. Nek enten lari ke uangil kandhanane ngoten Tapi kita harus biasa. ingat ya Mbak Cita, Nggih. ada dawuh al ummu madrasatul ula. Nah, Ibu lah tempat pendidik yang pertama dan utama. iya. Jadi jangan di hanya kalimat tadi ya, tapi ibu tirakat re, Nah, tirakat. Berat Ya, iki tirakat tirakat iki. temenan. Satu, Bu, iya tengah malam bangun. Walau rokata ini katanya senajan enggak sangat. Bisa Mohon pada orang. wow, parents semua bangun kalau malam. Iya. Bangunnya kemana? Nah, ya Kucing. kuwi. Iya. Jadi itu penting loh. Karena tidak akan pernah ada usaha berhasil tanpa dibarengi Sertai dengan doa. Betul, betul. Fatawakal ala Allah. Baru di situ ya. Nggih. Kita usaha, ya. Baik secara emosional, pendekatan apapun, kasih sayang, cinta. Tapi kalau kita tidak mau Nyuwun. pada yang di sana, Nggih, sulit ya. betul. Maka yang pertama tetap ibu, garapan utama ibu. Spiritual. Iya. Bapaknya kari-kari. Ini belum lagi emosionalnya orang tua itu tidak bisa terkendali dengan baik, jangankan memberikan pendidikan yang baik. Awake dhewe iki merasa misalkan naudzubillah tadi kan disampaikan ada yang hamil di luar nikah. Nah, Iki bocah iki arep diapakno iki. iya. Kan gimana punya wong anak ini tidak dikehendaki. Dari arek yang ngono aku ya gak njaluk dilahirno. Aku iki gak jarak dilairno iki ya gara-gara sampean dhewe, Bu. Lah iya nek arek ngono bisa. Nggih. Luar biasa. Jadi sekarang itu ya Mbak Cita, Nggih. kita selaku orang tua, pendidik yang pertama itu jangan serahkan orang lain. Emang ibu lah. Tanggung- Madrasatul betul. Ula. Ibu dan pendidik dari awalnya dulu. Nggih, nggih. Kalau kita udah kasih contoh yang terbaik untuk anak-anak kita, baru didhawuhi iku gampang. Makanya Gak ada dikongkon contoh anak ya. wis seru. Ibuku iku yen yamene Buka Quran. Ibuku yen yamene Ngaji. sare misalnya. Nggih. Ya aku kok dadak dolan terus. Lama-lama ini akan terbuka. Betul, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita akan jadi Ibu yang baik. Teladan ya buat Betul tadi anak-anak. ibu iki. Nggih, nggih. Allah. Sama khawatir ya. Seperti ini anak-anak itu jangan dikira ibunya sibuk terus anak dikasih HP. Ya apa anakmu? Beres sak cekelingene siem. Enggak tahu yang dilihat ini apa. Ini kan. Harus mau belajar Mbak Cita tetap orang tua. Ini sudah masa pandemi. Hmm. Sekolah yo prei. Ibu kalau ngajari ya tambah geger. Oh, Kok gak temen ngerti. emosi. Aduh. Emosi punya. Sekarang luar Tadi ya. biasa. Berat. Pandemi ini bikin kita apa ya khawatir di segala aspek ya Mbak ya. Tapi kita tidak boleh berlarut dalam ketakutan. Tidak boleh menyerah juga Allahu Menari. Somatnya kita bisa bergantung. kepada Allah. Allah menciptakan, pasti Allah gampang untuk mengambil Itu kembali. pentingnya aspek spiritual ya Tina ya. Tapi kita nggak boleh lengah, nggih. Ya harus kita mengikuti aturan. Betul. Punya Bu Meli. Jadi pernah ya Bu Meli ya, memang kalau saya boleh sampaikan jadi dampak pendidikan pengasuhan dengan basic pendidikan agama ini memang sangat penting sekali. Sangat-sangat Mbak Cita. Nggih, nggih, nggih. Terutama sejak dini ya. Seperti yang didauhkan sama Bu Mel tadi. Tetap contoh ibu itu peranan utama. Setelah contoh ya dengan cinta tadi. Karena kita tidak mungkin bisa dalam ini pegang hatinya, ikat hatinya. Karena kalau sudah hatinya terikat dengan kita, apapun itu akan mudah. Nah, hati itu ruang untuk belajar ya. Nah, ketika hatinya bahagia, ketika hatinya dekat dengan orang tuanya, apapun yang disampaikan orang tuanya akan mudah diterima anak. Yang terakhir ya kata-kata atau doa tadi dari orang tua, terutama dari ibu. Nah, doa dari orang tua ke anak itu tidak ada hijab ya ibunya ya, tidak ada Doanya batasan. Nabi ke umatnya ya. Kata-kata itu doa. Jadi usahakan kita selalu berkata yang positif, berkata yang sama seperti yang dikisahkan punya tadi, ketika anak dikeluarkan dari sekolah malah orang tuanya yang justru memberikan Support. motivasi.
itu yang dipegang anak karena kata-kata. Bayangkan aja kalau misalnya kamu dibilang bodoh nak, kamu Kurang ajar. nggak punya masa depan, masuk itu di otak anak gitu. Jadi itu terekam karena anak-anak, usia anak, mereka proses berpikirnya masih belum matang. Jadi apapun yang dia terima dari orang tuanya otomatis masuk tanpa saringan, Baik, langsung diterima. Gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan ya parents yang ada di rumah, terutama ibu, bisa benar-benar memberikan contoh teladan untuk putra-putrinya, karena memang apa yang disampaikan Bu Nyai tadi, bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, di mana di sekolah itu secara langsung anak akan melihat dan merasakan bagaimana seorang ibu mendidik. Dan Bu Meli juga sampaikan tadi bahwa cinta akan bisa memberikan pengaruh besar terhadap bagaimana kita mendidik putra-putri kita dan bagaimana putra-putri kita bisa menerima apa yang kita berikan. Saya Cita Helmi akan selalu setia mendampingi parents untuk bersabar dan untuk terus menambah wawasan di pojok pendidikan keluarga Parents Talk, persembahan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, SBO TV dan juga HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Timur. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Cita Helmi undur diri dan kita semuanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.